Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan kuliah mengenai green building, meningkatkan kinerja perusahaan melalui implementasi green building. Nah, kita bahas slide yang pertama. Jadi di suatu perusahaan ada departemen namanya Departemen General Affairs. Departemen General Affairs adalah departemen yang mengurusi bagian umum. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh departemen lain, dikerjakan oleh Departemen General Affairs. Nah, salah satu yang akan kita bahas adalah mengenai green building, yang merupakan salah satu tugas dari General Affairs dalam fungsinya sebagai building maintenance. Nah, di sini akan kita lihat bahwa intinya adalah seluruh departemen, termasuk General Affairs, itu berperan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan atau profit margin. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya Departemen General Affairs itu bisa meningkatkan profit margin atau memberikan keuntungan bagi perusahaan? Karena kita tahu kalau General Affairs itu adalah sumbernya biaya listrik, biaya telepon, biaya air, biaya security, biaya office boy, biaya kebersihan, dan lain-lain. Tetapi berbeda dengan departemen yang lain, misalnya departemen sales itu jelas memberikan keuntungan. Departemen marketing jelas memberikan keuntungan bagi perusahaan atau profit margin. Nah, saya akan coba menjelaskan merubah mindset bahwa General Affairs itu juga bisa mendatangkan profit margin atau keuntungan. Nah, selama ini General Affairs selalu diidentikan dengan cost center atau pusatnya biaya yang membuang anggaran. Tetapi dalam perjalanannya, General Affairs sebenarnya bisa berkontribusi untuk meningkatkan profit margin, yaitu dengan cara menekan cost. Semakin rendah cost-nya, semakin tinggi revenue-nya, profit margin-nya akan semakin besar. Jadi, cara Departemen General Affairs untuk berkontribusi terhadap profit margin adalah dengan mengurangi biaya atau melakukan penghematan-penghematan biaya. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas bagaimana caranya berhemat melalui aktivitas maintenance bangunan. Nah, di sini disebut sebagai contribution cost saving untuk project. Kita anggap sebagai maintenance itu adalah project untuk bisa berhemat terhadap pengeluaran dari anggaran perusahaan, yang pada akhirnya nanti akan berakibat pada meningkatnya profit margin. Kalau fungsi General Affairs itu sudah bisa meningkatkan profit margin, maka General Affairs dianggap sebagai departemen yang bisa berkontribusi untuk kemajuan perusahaan, bukan hanya departemen yang hanya sebagai menumpang di departemen perusahaan tersebut. Jadi General Affairs dianggap sebelah mata kalau tidak berkontribusi. Sebaliknya, Departemen General Affairs akan lebih dihargai apabila berkontribusi untuk meningkatkan profit margin dengan cara untuk menekan biaya-biaya yang dikelola oleh Departemen General Affairs. Nah, bagaimana caranya? Mari kita bahas satu persatu. Kuliah kita pada malam hari ini yaitu mengenai green building. Jadi, building itu menggunakan 40% energi di seluruh dunia. Energi apa saja yang dipakai? Energi listrik, energi air, yang terutama dua energi itu yang cukup tinggi konsumsinya. Jadi bisa kita bayangkan bahwa gedung-gedung yang ada di seluruh dunia mengkonsumsi 40% dari energi yang ada di seluruh dunia. Kemudian,
building atau bangunan yang beroperasi akan mengkonsumsi 2/3 atau 75% dari seluruh kekuatan power listrik, terutama di negara-negara yang maju. Bahkan konsumsinya bisa melebihi 2/3 atau 75%. Apalagi di kota-kota besar, metropolitan yang notabene gedung-gedung bertingkat sudah sangat banyak, mungkin itu konsumsinya lebih dari 75% dari energi listrik yang disalurkan ke negara tersebut atau ke kota tersebut. Jadi berdasarkan Menteri Energi dan Mineral di Indonesia, bahwa listrik akan mengalami krisis 2 tahun ke depan. Jadi kalau sekarang tahun 2022, diperkirakan tahun 2024 listrik akan mulai krisis. Sebenarnya sudah kita rasakan ya beberapa kekurangan energi listrik, di mana program-program membangun pembangkit-pembangkit baru itu menandakan bahwa listrik sudah mulai krisis, apalagi ditambah dengan sumber yang bisa menghidupkan power di energi listrik itu, dan sekarang semakin berkurang. Energi yang digunakan selama gedung itu beroperasi menyebabkan 90% environmental impact atau dampak lingkungan dari gedung. Jadi 90% dampak lingkungan itu ditimbulkan 90% dari beroperasinya gedung-gedung, baik gedung-gedung yang pencakar langit maupun gedung-gedung yang medium high rise. Kemudian, building menggunakan 12% dari air yang ada di seluruh dunia. 12% gedung-gedung itu mengkonsumsi air yang ada di seluruh dunia, terutama adalah air tanah. Jadi cukup tinggi juga konsumsi dari bangunan gedung itu untuk mengkonsumsi air tanah. Kemudian, gedung bertanggung jawab atau menyebabkan 40% dari greenhouse gas emission atau greenhouse effect atau gas emisi rumah kaca. 40% disebabkan oleh bangunan tinggi di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar di dunia. Nah, pertanyaannya,